Kemarin kan yang sia-sia pas sholat Jumat itu kan, berarti nomor 15 kalau nggak salah. Umat yang kan halaman ya? Iya, bukan halaman. Oh iya, Jumat aksi itu ya? Ya, kalau dari Sabi yang Jumat ya? Iya. 18. Sekarang 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nasabna di kitabullah wal hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarra al-umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sabbi sabri wa yassir amrakum min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya razzaq ya zid iftah lana ba'arif bi ya karam ya taqabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bila qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula seandainya tidak asyuq aku memberatkan ala ummati terhadap umatku la amartu maka akan aku perintahkan mereka isiwagi untuk siwak inda kulli salat. Tiap-tiap mau sholat. Jadi ada satu pertimbangan khusus bagi Rasulullah. Laula asyuq. Ini ada perintahnya, tapi perintahnya ini mau dikeluarkan ada prolognya laula asyuq. Seandainya nggak nyusahin, jadi itu Nabi kita itu nggak mau nggak mau nyusahin umat. Takutnya ketika diperintahkan dengan ketegasan, umatnya tidak bisa melaksanakannya, merasa berat. Kalau ditinggalkan merasa berdosa, dikerjakan bersusah. Nah itu Nabi itu nggak mau kayak gitu. Maka bahasanya laula asyuq. Berarti udah diperintah belum? Belum.
pengandaian, seandainya tidak memberatkan, maka akan aku perintahkan umatku itu untuk apa? Untuk siwak. Dia mau, berarti pada saat itu yang namanya orang mau siwak dianggap apa? Berat. Berat apanya? Yang pertama mungkin berat dari mendapatkan siwaknya. Ya, kalau kita mungkin apa? Gampang kita beli, iya pada saat itu. Yang pertama itu mungkin karena berat mendapatkan siwak. Yang kedua, beratnya tidak selamanya ketika mau sholat orang selalu apa? Bawa siwak. Kalau saya sebenarnya bagi sholat di siwak aja. Tapi kalau kita di kantor atau di tempat kerjaan kan nggak bawa sendiri sih. Ya sih, apa kita bawa aja gitu. Ya, karena di bungkus rapi gitu. Ya kan Pak. Ya kan kalau ini ya gitu. Sekarang ada yang lebih ini lagi. Satu lagi apa ya? Ada tutupnya tuh kayak ada tempatnya tuh kayak nasi goreng. Enak di kita di kantor gitu. Saya udah pernah punya itu. Punya gitu. Yang dasar orang ini ya, jadi nggak tahu udah nasinya kemana. Dia enak di kantor di sini gitu enak gitu. Kayak pulpen gitu, gak siwak. Jadi ada berapa hal. Yang pertama mungkin barangnya itu yang sulit untuk dicari atau ya mungkin ada tapi nggak seperti kita yang sangat ya tersedia pun dengan mungkin. Yang keduanya tadi mungkin nggak setiap orang mau sholat itu kalau itu diperintahkan dianggap wajib kan nanti repot kan. Rasulullah itu nggak mau merepotkan yang macam itu. Dia kata-kata lawan ansyukoh, maka akhirnya dijatuhi hukumnya apa? Sunnah. Dijatuhi hukumnya sunnah. Nah kalau ada persepsi, ada pemahaman yang saat ini bahwa siwak digantikan misalnya dengan sikat gigi, mungkin ungkapannya nggak akan kayak gini kalau yang siwak itu kenapa? Sikat gigi sekali kan cukup dan nggak mungkin orang bawa sikat gigi ketika mau sholat gitu. Jadi artinya tidak boleh sekali mau sholat, jadi nggak mungkin orang bawa sikat gigi ketika mau sholat, enggak. Artinya ini tidak tergantikan. Tapi kalau hikmahnya bahwa orang bersiwak itu hikmahnya adalah menghilangkan bau, maka ketika dia sudah sikat gigi maka bau hilangnya, baunya itu hilang dengan sikat gigi. Tapi perintah siwaknya tetap terjadi. Di bab riwayat perintah siwaknya tetap ada, tapi kalau dia membersihkan dengan sikat gigi dia bersihan, pembersihan lain urusannya. Jadi lain temanya, membersihkan gigi dengan siwak itu lain temanya. Kalau katakan siwak sudah bisa tergantikan dengan apa? Dengan sikat gigi pada saat ini. Apa yang tergantikan dengan sikat gigi dia bisa apa? Bisa hilang baunya mulut atau kotoran bisa hilang. Iya, tapi perintah siwak itu tidak selamanya untuk membersihkan mulut. Seandainya dia hanya siwak begitu saja nggak bersihkan mulut, tetapi dia sudah melaksanakan perintah. Jadi maka depan itu adalah ulangan. Jadi ini salah satu karakter Rasulullah itu salah satunya adalah tidak mau memberatkan umatnya untuk sesuatu yang kalau dilaksanakan atau diperintahkan itu umatnya. Sama halnya ketika Rasulullah sholat tarawih, yang mulai di bulan Ramadan, Rasulullah bangunnya itu sepertiga malam, tengah malam. Hari pertama para sahabat yang melihat ikut satu orang. Hari kedua karena ya begitulah. Jadi mereka itu himmah semangat untuk beribadah itu tinggi dan berlomba-lomba. Akhirnya gosip dari mulut ke mulut nyebar. Waktu di malam Rasulullah qiyamul lail Masjid Nabawi nyebar kemudian banyak malam kedua banyak Rasulullah lihat baunya banyak. Pas malam ketiganya penuh lebih banyak lagi dari mulut ke mulut kan banyak. Akhirnya semua enggak keluar. Sampai menjelang subuh enggak keluar. Kata Rasul, aku tahu apa yang kalian lakukan, tapi aku khawatir kalau ini terjadi terus menerus nanti dia akan apa? Diwajibkan, difardukan. Kalau difardukan kalian berat. Kita sholat tarawih habis bisa aja pada berat. Kita sholat. Jadi ini ada titik balik ya antara zaman sahabat dengan zaman kita. Zaman sahabat ya dengan Rasulullah. Awalnya itu Rasulullah sendirian, dulu ada orang lain juga. Malam kedua banyak, malam ketiga lebih banyak. Ini kan berkilas balik dengan masa sekarang kan. Masa sekarang itu malam pertama penuh,
Jadi apa ini kan di klimaknya, jadi terbalik gitu. Kalau jalur Rasul kan bikin lama, bikin apa? Penuh masuk. Nah, kalau kita apa? Sebaliknya. Malam pertama penuh, malam kedua bikin sudut, ya, akhirnya ya udah seleksi alam. Apa? Ketinggalan yang biasa di masjid aja emang. Biasa masih di masjid atau masjid itu aja, yang lainnya tambahan semua. Jadi kan tetap. Ya itu anggota tetap. Jadi kayak kalau kita tuh kayak ayak sama dia ayak. Udah berkontor. Ya, tinggal ya. Halus rontok. Jadi ayak lagi, bikin apa? Ayakan bikin halus ayakan itu, bikin apa? Bikin yang sisa itu bikin apa? Bikin bagus itu. Ya itu bikin seperti itu. Jadi umat Rasulullah yang kilas balik gitu. Ya, mungkin samalah dengan sekarang. Sama dengan sekarang. Pada zaman Rasulullah itu mencoba bahwa suara aja itu supaya jauh dengaran. Tinggal dia supaya enggak suara. Makanya nak menara tete. Iya. Naikkan tempat tinggi lah itu. Tinggi. Ini kan nggak pakai pengarah suara, jadi supaya kan akhirnya menara suaranya supaya orang dengar. Makanya yang azan itu bukan yang suara yang lembut, nggak butuh suara yang lembut. Suara yang apa? Yang kencang, yang keras, yang lantang. Nggak perlu suara lembut tuh. Enggak, pokoknya suara yang keras lantang itu yang disuruh. Karena sifatnya pemberitahuan, hal-hal. Azan itu kan pemberitahuan. Wa istazana rabbukum, kalau Allah memberitahuan. Azan itu pemberitahuan. Sekarang apa? Tarik yang kencang-kencang. Jadi zaman itu supaya kencang salah, tarik. Aku yang membawa di sholat. Jadi kalau itu udah terbalik dengan kondisi sekarang ini. Jadi sekarang ya dulu orang naik menara, sekarang enggak. Ya akhirnya pertanyaannya, buat apa bikin menara tinggi-tinggi kalau bikin menara kan mahal, buat apa tinggi-tinggi bikin menara kalau tidak buat kalau emang fungsinya nggak ada, nggak usah bikin menara. Kalau hanya sebagai sebuah bangunan itu juga nggak bisa sholat di menara kan. Daripada bikin menara seharga satu masjid, yang bikin masjid. Bikin menara kan nggak murah, ratusan juta. Ya, yang dipendam aja berapa? Fondasi yang dipendam itu berapa puluh meter ke dalam itu dipendam semua itu. Duit semua yang dipendam itu. Ya seandainya dia dibuat sebuah bangunan bisa jadi satu musola itu. Nggak ada fungsinya lagi dia. Kalau gitu nggak usah dibawa macam itu. Karena apa? Dulu itu buat mengalahkan apa? Mengatakan sound system atau mengatakan seperti supaya jauh kedengaran. Sekarang nggak butuh lagi. Dengan itu ya udah nggak usah, bikin aja masuk. Itu jauh sebelum dia naik ya kali. Naik apa? Naik. Maka di khutbah azan dimaksud 2 kali. Itu zaman Sayyidina Umar Utsman Affan. Zaman Rasulullah itu kan. Karena umat sudah banyak. Jadi yang Sayyidina umat sudah banyak untuk menyembah. Jadi mereka itu akhirnya ketika azan kan yang saja sebenarnya itu langsung kan ketika imam sudah dimulai. Ya. Naik dulu ya. Dan azannya itu kan hanya di apa? Di depan pintu aja gitu. Ya karena kan kecil gitu, jadi sekitar itu. Nah, akhirnya banyak yang apa? Yang terlambat. Nah, kemudian ya ada juga kali terkadang udah nggak sesunyi dulu lagi. Iya, udah jadi itu ya Pak. Kalau misalkan bahasanya pasar sudah padat gitu kan, orang sibuk dengan. Jadi kemudian diaturlah oleh Utsman bin Affan dengan ada 2 kali. Tapi azan yang pertama itu di menara. Apa-apa lah. Di menara ini apa dia ada di menara itu supaya paham Pak. Tahu semua. Nah, sedangkan azan yang kedua itu menandakan masuknya waktu ketika khatib sudah ada. Jadi udah mulai itu. Artinya dia mulai sholat kan, khutbah itu termasuk bagian dari sholat itu. Makanya harus mualat apa? Nyambung, nggak mualatnya nyambung, nggak boleh putus. Ini nggak boleh terlalu lama. Nah, imam khutbah selesai sama suatu nggak boleh terlalu lama, harus mualat. Kalau kelamaan diputus. Iya nggak boleh jedanya, nggak boleh terlalu lama sampai tidak ngobrol dulu makan dulu. Jadi kalau khatib yang aktif, yang paham itu dia langsung
ini langsung turun bisa itu langsung jadi imam. Yang seharusnya jadi siapa yang khatib dia yang imam kalau dia bisa. Ada riwayat itu bisa itu makruh hukum. Siapa yang khatib dia imam. Karena cuma satu itu. Ini kan kira-kira main keren-kerenan kan? Pasti nilai gimana yang paling bagi rezeki. Masalah itu gini. Masalah IP ibadah kan. Jadi kecuali kalau imam khatibnya nggak qori. Nggak pasti ya dia boleh digantikan. Tapi berusaha untuk mencari khatib yang qori. Kalau yang nggak qori mesti dia khatib. Khatib yang qori itu bukan qori dan pengertian yang suaranya ya. Buat kontes. Bukan kontes ya. Jadi yang apa ya istilahnya dia paham masalahnya bagus. Mana cakap pokoknya dia paham. Itu jadi di menara itu tujuannya untuk supaya sebelum ini dimulai mereka sudah tahu. Itu hanya jadi istilahnya panggilan itu. Tapi azan itu katanya panggilan harus tahu. Makanya awalnya ada asbabul wurud, sebab adanya azan apa? Itu kan karena umat sudah terlalu banyak. Cara manggilnya di mana ya? Kan macam sudah ada yang pakai api, jangan itu apa? Manusia itu pakai api, maksudnya bakarnya api, jangan manusia. Oh pakai lonceng, jangan itu apa? Nasrani itu, pakai trompet, nah itu jangan, semua jangan. Artinya kenapa lonceng? Kan suaranya keras, dengar? Kenapa trompet? Kan suaranya keras, jadi kan ini kerasnya suara. Supaya kedengaran. Dan apakah pada saat itu ada orang-orang Nasrani? Ada orang-orang Nasrani itu juga ada. Sebelum diusir-usir dari Ya, mau nanti diusir. yang paling takut bukan orang Yahudi Nasrani, yang paling takut itu iblis aja. Bukan orang Asli sih. Hah? Asli. Iya. Karena iblis itu ketika suara dengan suara azan itu dia lari terkentut-kentut. Dia lari sambil itu artinya kentut yang suara keras. Kenapa? Kenapa sengaja kentut yang keras supaya enggak dengar suara azan itu. Nanti pas azan selesai dibalik lagi. Pas koma dikabulin. Pas koma selesai dibalik lagi. Sibuk. Jadi artinya iblis takutnya sama apa? Azan. Sama azan bukan sama orang sholat. Sama orang sholat dia berani, dia goda orang sholat dilupa. Tapi yang takutnya sama azan. Itu yang memprovokasi iblis itu sendiri. Dia takutnya sama orang azan, sama orang sholat. Orang sholat tidak takut. Malah orang sholat diapain? Dia goda, dia deketin. Ya, sholat ini berapa rakaat gitu ya, segala macam atau di sholat apa? Ingat ini. Jadi biasa kalau di sholat ingat yang segala kita nggak ingat jadi sholat. Ingat kunci di mana? Ada lagi sholat apa yang bawa kantong? Kunci tak bawa keluar gitu kan? Alhamdulillah karena ketemu kan. Kadang-kadang lagi sholat itu misalnya bawa kendaraan itu ngerokok kantong takutnya kunci ketinggalan kunci. Oh ada. Atau ngerokok apa ada nggak ya takut ingat tempat wudhu gitu kan? Jadi pas sholat itu ada aja yang iblis itu apa mengingatkan kita sesuatu yang tadinya kita nggak ingat itu, ingat-ingatin, sesuatu yang hilang juga diingatin. Jadi artinya dia nggak takut dengan apa? Dengan orang yang sholat, dia takut dengan azan. Seruan aja. Seruan aja dia takut sampai dia takut itu supaya nggak dengar suara. Maka kalau kata puas ya. Ustaz, jalan. Aduh, sama. Terus sama kan? Diluk ya kalau kita. Karena kalau yang takut itu berarti dia ini mesti diruk ya. Ya, kau malah bisa apa yang menjadi apa jadi hukum segala macam. Nah, tahu tapi yang jelas, ya di apa namanya umat sekarang ini jadi kilas balik umat Rasulullah. Umat kilas balik dari umat Rasulullah. Ya, umat Rasulullah supaya dengar jauh dan para mendengar kita mesti kembali. Walaupun ada istilahnya, walaupun ada dengar itu nggak masih dua sih. Gitu. Ada kata-kata walaupun ada dengar tapi apa? Aku masih juga sih tetap aja. Oh, aja kedengaran kayak gledek juga tetap aja masih kosong-kosong. Gimana kan ada azan? Gak ada azan. Ada azan aja begitu yang mereka ada. Rusak. Kadang kejadian kalau mati lampu kan. Nah, iya benar kan. Iya.
Lampu itu. Nggak ada speaker kan? Iya. Orang udah biasa ada aja nggak ngeliatin jam. Iya. Nungguin aja. Mewah. Itu ada pernah kasus terjadi di Masjid Rawabuaya itu. Azan ada, cuman nggak suara lagi. Suara normal. Jadi akhirnya makmum pada masbuk Telat. karena antara azan ada jedanya. Ini kan nggak dengar suara azan, tapi udah masuk waktu. Nah biasanya kalau subuh ada azan, biasa ada salawatan dulu. Itu kan jadi ada yang di rumah mau sholat sunnah di rumah, sholat sunnah di rumah. Jadi udah ngukur. Ya belum mulai salawatan. Akhirnya kok amat nggak salawatan. Jadi jalan udah tahiyat akhir, bingung loh. Oh, tadi ada azan, tadi ada iqamah, ada. Suara kan jadi kebiasaan seperti itu, mereka mengandalkan seperti itu. Pergerakan mereka itu karena ada panggilan itu. Tanda. Artinya mereka boleh saja melakukan sholat sunnah di rumah, hak mereka. Makanya itu menjadi tanda. Nah, ya tanda itu hilang itu tadi. Akhirnya jadi apa? Ya sekarang udah nggak lagi mungkin kayak gitu. Sekarang udah harus nandain sendiri-sendiri gitu. Mereka nggak semuanya punya fasilitas atau yang sama seperti itu. Orang tua kan nggak lihat jadwal, ngeliat apa dia kan nyapain sholat. Ada kedengaran dia apa? Dia berangkat. Ada kedengaran dia berangkat. Ya, masih lama ya. Jadi kita kembali bahwa Rasulullah itu akhlaknya nggak mau nggak mau nyusahin. Akhlak Rasul itu sebagai seorang ini sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang Rasul nggak mau nyusahin umat. Lalu ada syukur, maknanya aku nggak memberatkan umat. Sekarang malah apa? Baik. Ya. Dia apa? Kalau nggak berat jadi umatnya malah apa? An Abi Hurairah al-Khal anna Rasulullah SAW qala wailul aqabinan. Riwayat Abi Hurairah dan kata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda wailun ila aqabinan, celakalah bi aqab itu ini coba tumit, aqab ini kaki, tumit kaki minan nar, dari api neraka. Ini apa, kalau kita baca hadis ini yang model begini nih apa ya, bukan bahaya bukan, tapi kita nggak bisa paham kalau nggak tahu secara keseluruhan. Dalam ilmu hadis namanya ilmu asbabul wurud. Sebab kenapa Nabi ngomong begini? Kenapa Nabi melakukan ini? Itu ada latar belakang. Jadi kalau dibalik celakalah bagi tumit dari api neraka, tumit ini akan masuk neraka. Malah kita ini apa judulnya, ujung-ujung ngomong begini? Ini ngomong apa judulnya? Ini kok tiba-tiba harus mengatakan celakalah bagi tumit-tumit itu dari api neraka, tumit itu akan masuk api neraka. Ini apa masalahnya tumit masuk api neraka? Judulnya apa ini? Gitu. Makanya kalau baca sepintas kayak begini, artinya orang kalau sekedar ini yang bahaya kan, naudzubillah, dan nggak terjadi pada kita di antara kita. Kadang asatidz yang memang dari sisi keilmuannya nggak mendalami bidangnya, tapi hanya paket untuk sampaikan. Yang macam ini terkait dari berbagai disiplin ilmu untuk paham sebuah redaksi. Di antaranya untuk ini paham akan asbabul sebab adanya di sini. Hadis ini ketika Rasulullah selesai dalam satu peperangan, pulang menuju Madinah. Ini kondisi sangat dingin. Lalu pasukan dibagi dua lagi. Ini Rasulullah rombongan yang belakangan, yang lain duluan. Nah, kalau nggak salah riwayat ini sholat asar atau sholat maghrib, berangkat lebih dahulu. Nah, sudah ada panggilan azan, sudah masuk waktu sholat. Akhirnya mereka bersuci. Rasulullah datang, mereka dalam keadaan masih apa? Bersuci masing wudu. Nah, Rasul lihat cara wudu mereka. Nah, lalu Rasul mengatakan wail aqab minan nar. Celakalah
Kenapa? Tumitnya apa? Karena pada masa itu musim dingin. Jadi mereka itu berwudu cepat karena dingin. Akhirnya ini tumit bagian kaki bawah, Nggak basah. perasaannya udah kena. Rasul lihat ternyata bagian ini karena kedinginan ini belum kena gitu. Kelihatan sama Rasul. Kata Rasulullah, wail akal, celaka tuh tumit itu. Masuk neraka. Kenapa? Tidak tersentuh air. Kenapa? Saking dingin. Mungkin yang pernah di wilayah dingin ngerasain lah gitu kan. Bahkan ada sebagian teman tuh kalau udah di Saudi juga kalau udah dingin itu sampai ya ada 4 sampai 0 derajat Celcius gitu. Itu kadang-kadang mereka istinja aja cebok itu. Karena belum kena air pasti udah kena air gitu. Taunya kapan? Taunya ketika masih bau ya gitu. Kata dia apa? Jadi kan keran muncul gitu. Dipegang duluan, air belum sampai gitu. Ya sampai kan perasaan luar biasa. Ya air belum sampai udah kepegang duluan udah. Perasaan udah apa? Udah kena air, udah belum kena air. Itulah saking dinginnya itu kan macam gitu. Jadi yang dingin ya sekarang mungkin tinggal buat keran hijau sama keran keran merah sama itu sekarang air dengan keran merah sama keran biru udah selesai ya kan. Masa itu kan sulit. Nah, jadi kenapa Rasulullah mengatakan al-aqab? Jadi kelihatan ada sahabat di mana mereka wudu nggak sempurna. Di antaranya tumitnya itu nggak kena air. Dan itu kalis, kalau nggak kalis, jadi artinya kelihatan kilat-kilatan yang nggak kena air nggak kena itu kelihatan. Nah, Rasul melihat itu karena harus datangnya belakangan. Nah, kenapa disabdakan seperti ini tidak personal gitu? Ini orang salah nggak gitu? Khawatir yang udah pada selesai juga apa? Jadi kan ini kan banyak nih sahabat nih. Rasulullah tuh melihatnya cuma yang lagi kejadian, yang lain kan udah pada selesai. Jadi disabdakan secara apa? Secara umum. Khawatirnya yang depan-depan itu juga begini cara wudunya karena apa? Saking buru-burunya. Nah, sudah melit. Tapi namanya wailul akal minan nar. Celaka tuh tumitnya itu bisa masuk neraka. Ini enggak kena air wudu dia. Enggak sempurna wudunya. Kalau wudunya enggak sempurna ya habis semuanya enggak sempurna, enggak jadi kesah semua. Termasuk apa? Salat. Maka di antara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berwudu sempurna dalam keadaan susah. Yang maksudnya dengan keadaan berat. Dalam keadaan dingin, tapi apa? Berwudu dengan cara sempurna. Nah, dispensasi. Boleh nggak tayamum? Boleh saja kalau emang wudu menyebabkan dingin menyebabkan apa? Mudarat lah gitu ya. Dengan yang sakit ya dia. Nah, silakan tayamum boleh saja. Aku nanti istilah para sahabat. Boleh nggak misalnya? Jadi ada salah seorang saksi ada hadisnya apa di mana katanya? Jadi ada di Tawain ya Rasulullah. Jadi dia junub, air ada, tapi kondisi dingin. Jadi dia tayamum. Dia aduin, bukan Rasul ngadu, dia aduin sama dia sepulang nanti air ada ini tapi dia apa nggak mandi. Terus ditanya, kenapa kamu nggak mandi? Dan kamu itu. Nah, sahabatnya pintar. Ada ayat yang dibacakan bahwa Allah itu ada 2 ayat sebenarnya kalau itu. Yang pertama itu memang wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan kamu itu ke dalam kebinasaan. Yang kedua ayat apa yang demikian. Jadi Allah itu maha kasih sayang terhadap hambanya. Allah itu kasihan sayang terhadap hambanya. Dia ketika ayat dibacakan Rasulullah itu nggak ngapa-ngapa tersenyum aja. Karena sahabat itu pintar. Jadi Allah saja menyayangi saya gitu. Dengan keadaan darurat Allah itu kasihan. Kenapa saya nggak menyayangi diri saya ketika dalam keadaan dingin? Soalnya tersenyum. Ya, sahabatnya pintar juga. Sama Rasul nggak disuruh karena dia sakit nggak sakit. Cuma katanya kalau dingin kayak begini, ini akan berbahaya bagi saya kalau saya. Tapi Allah saja itu sayang sama hambanya kalau dalam keadaannya kayak begitu nggak memerintahkan untuk melakukan kewajibannya gitu. Oleh itu, dia bilang jangan kamu lemparkan tangan kamu tuh ke dalam kebinasaan. Itu biasanya ayat itu juga digunakan oleh para perokok. Tapi para perokok untuk melarang rokok kenapa?
Dilihat tahluk jangan apa, jangan ada ayatnya lagi. Ya paling main pinter-pinteran lah itu. Lu udah musim apa? Udah musim mau kampanye begini. Keluar data ayat-ayat kaki. Main pinter-pinteran main paham ya. Jadi para sahabat ketika lihat kondisi kayak begitu, ya ditegur oleh Rasul. Itu Rasulullah ternyata apa? Seorang pemimpin yang sangat perhatian sama. Sangat perhatian. Kasusnya saat terjadi, khawatir yang udah selesai wudhu ini apa? Sama gitu. Maka langsung jadi maksudnya kenapa sih nggak negur orangnya apa? Orangnya ini nggak negur itu, nggak ditegur dia, jadi langsung dipesan secara umum. Khawatir yang tadi Rasulullah yang pada udah selesai Rasulullah belum tiba, belum sampai juga sama wudhuin cara itu juga, nah itu berbahaya. Langsung lah. Nah, bagi kita bagaimana? Nah kalau bagi kita kan ini adalah hadis ini berlaku secara umum. Kalau wudhu harus apa? Harus sempurna. Walaupun dalam kondisi seperti itu harus sempurna. Wudhu itu walaupun sedih dingin harus sempurna. Dalam keadaan sempurna itu ya kalau misalnya sempurna kan harus sah ya sah. Oh sangat dingin satu kali sah ya oke sah. Itu masih sempurna juga. Ini ada sempurna ada afdaliyah. Jadi mau afdaliyah 3 kali dingin banget 1 kali saja sah. Ya udah. Karena sih gue pernah merasakan ya wudhu itu dalam kondisi itu kayak di muka itu kena kayak apa kayak balok pas blok itu kayak berasa benar itu ini pada apa? Bisa pada apa? Pada baal gitu, ada kayak tebal gitu. Kayak nggak kelihatan itu. Di Bromo tuh. Oh gitu. Subuh di atas pak. Iya. Mana di Indonesia sendiri belum ngerasain, malah di luar saya ngerasain di Indonesia belum ngerasain. Jadi di luar belum ngerasain kayak gitu, jadi Kena malah sama kayak kena air panas rasanya. Jadi dikit-dikit. Tapi ketika itu sampai ke ini kan kayak dihantam sama blok gitu. Itu pada jadi pas sholat ya udah. Itu siang itu, nggak semua siang gitu waktu itu di daerah itu ke asar itu siang hari gitu. Nah ada kalau yang punya rezeki lebihnya itu wudhunya ya karena dia mazhabnya mazhab Maliki beli ada seliter ember kecil itu seliter itu. Jadi dia bayar 10 dirham itu sekitar ya 10 ribu dikasih tuh air panas tuh enggak masak setengah ember nanti sama dia diapain campur. Nah wudhunya cara mazhab Hanafi Maliki sah-sah saja, jadi dia wudhunya begitu aja tuh terus ember air kecil seliter tuh ya diitin saja apa dia buat tangan lagi buka lagi udah begitu itu seember kecil itu cukup itu. Mazhab Maliki nggak ada istilah mustakmal, nggak ada. Sama Syafi'i mah ada mustakmal, nggak ada mustakmal. Ini jongkok aja ada kursi itu jongkok udah gitu aja segitu. Jadi dia bayar dikasih 10 real itu kita 10 ribu dikasih tuh air hangat sama pengurus masjid. Ya kayak begitu nggak sumbat sama kita wudhu ya udahlah yang ada aja buka aja keran udah gitu blok udah semuanya begini. kalau lagi ini kan kalau di masjid rata-rata duduk begini kalau di masjid rata-rata duduk begini ini demak itu ini tuh tebal lembab banget dia artinya kalau kita pakai pakaian tebal yang model wol itu semakin itu jadi semakin menyerap dingin. Jadi pakai dalam itu pakai kayak yang apa? Ada tuh yang kayak macam setes gitu jadi apa dingin itu nggak nyerap. Kalau yang pakai yang malam begini justru jadi makin dingin ya soalnya kita kayak pakai pakaian basah gitu. Jadi kondisi kayak gitu. Jadi artinya kalau kita mungkin di Indonesia nggak ngalamin seperti itu, tapi ya di Arab emang dingin itu sebenarnya apa itu anginnya itu yang sangat dingin. Kalau udah angin itu jadi angin itu ketika dia mau ketika panas itu sama ketika panas angin itu kalau kita kayak kita kena ini apa namanya sama kayak berapa ikan api iya berasa di sini kayak kita seperti ikan api berasa panas itu. Kalau dia musim dingin angin itu nyurup kayak ke tulang makanya muka itu kayak tebal. iya
Gue pakai maka di sana itu yang namanya pakai apa namanya rida yang begini atau pakai tradisi perempuan pakai apa niqab apa namanya cadar dan macam ini salah satu fungsinya itu. Rasulullah kan selalu bawa ini kan pakai ini pakai apa rida itu. Ya buat untuk ini misalkan musim panas untuk nutupin dari debu, yang musim dingin untuk apa? Untuk dari dingin. Itu sangat fungsi sekali. Artinya itu tradisi yang memang terjadi di sana. Kalau kita kan nggak tradisi, artinya pakaian yang sederhana sudah menutupi semuanya. Artinya nggak perlu yang ekstrim kayak macam itu. Nah jadi kalau kita belajar hadis itu ada rentetan yang kita tidak tahu pada teks yang ini. Kadang dia harus digabungkan di sini. Ini ada mutabi, ada syawahid itu bahasanya. Jadi ada dukungan yang lain supaya paham. Karena kalau ini aja nggak paham. Nah, cara pemahamannya terkadang ada dalam satu periwayatan utuh itu dari A sampai Z. Ada yang nggak di sana diceritakan, di sini nggak ceritakan. Nah, macam ini di sini nggak ceritakan. Padahal riwayat lain itu ada panjang di sana. Nah, jadi ya apa istilahnya ilmunya itu saling terkait. Tafsir ada ilmu tafsir, hadis ada ilmu hadis, fikih ada ilmu fikih, usul fikih ada ilmu. Jadi ada ilmu-ilmu yang terkait untuk memahami itu. Itu yang alhamdulillah kita ngaji ya sudah sampai tahap pemahaman, tapi tidak bisa hanya ini yang didapat. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyu hawilallahu ra'sahu ra'sa himar." Hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apakah tidak takut? Hanya istifham, maknanya Nabi apakah tidak yakhsha takut? Allazi yarfa'u ra'sahu, orang-orang yang mengangkat kepalanya qabla imam, sebelum imam. Ayyuhawillahu ra'sahu, bahwa Allah akan menggantikan kepalanya ra'sa imam, kepala imam. Ini kasih salat berjamaah. Jadi yang disebutkan kasus cuma satu, apa? Yarfa'u ra'sahu qabla imam, mengangkat kepala sebelum imam. Ini kasusnya apa? Sujud. Lalu kenapa kok hanya sujud gitu? Nggak yang lain? Ya kan? Ya. Kok hanya sujud? Sujud itu tanda kutip wajar kalau makmum ngangkat kepala duluan. Karena dia nggak tahu. Imam kan sama-sama sudah terlihat. Nah, tapi kalau lagi pas berdiri atau ruku dia duluan, itu keterlaluan namanya. Ya, ini kan sujud, dia sujud, dia angkat duluan. Artinya ini aja yang begini model begini, ini masih diwanti-wanti Rasulullah, ini nggak boleh. Lagi sujud dia angkat kepala duluan sebelum imam. Ini udah salah. Padahal kasusnya kenapa ini diangkat kasus yang sujud ini? Karena emang biasanya makmum itu, bukan biasanya makmum nggak lihat imam udah bangkit atau belum. Padahal kalau imamnya, ya masya Allah nggak ada suaranya. Makanya namanya ini ya penting. Itu gede lah. Iya makanya. Maka itu Kalau zolim. orangnya sini di ujung nggak kedengeran. Nggak boleh, itu zolim itu. Jadi jangan disalahin makmumnya, salahin imamnya gitu. Dia nggak bisa memberi dengar pada makmum, salah. Memang suaranya kecil, jangan dipakai, suara yang gede dipakai. Karena makmum nggak bisa tahu, nanti makmum sakit. Udah bangun belum? Sir kan bacaannya. Nah itu dia itu mana? Bukannya gerakan imam, sir bacaannya. Sampai abah juga sirnya. Yang nggak bisa. Yang paling kenceng takbiratul ihram. Yang lainnya udah sunyi. Ya, kalau gitu salah. Yang sir itu bacaan dia yang sir. Tapi kalau tapi kalau gerakan imam makmum itu harus tahu gerakan imam. Apa-apa harusnya. Iya harus tahu.
Itu nggak boleh. Apalagi makmum. Karena nanti kalau makmum diangkat kepalanya, imam belum bangun, dia balik lagi. Batal ya. Kenapa? Menambah hukum. Dia udah bangun nih, imam belum bangun, terus sujud lagi. Batal. Mengangkat kepala di sini berarti sempurna ya, udah sempurna. Ya pokoknya dia ngangkat aja. Dia mau sembuh di sini, mau dia nengok begini, sama dia nggak bisa balik lagi. Artinya ini mendahului gerakan imam. Kalau ini kasus sujud, kan mengangkat harus sujud kan? Ya kalau misalnya turun kan berarti menurunkan kepala kan? Kenapa nggak disebut Rasulullah? Ya kalau itu mah udah keterlaluan banget orang, kalau imamnya kan kelihatan. Mau ruku dia ruku duluan. Emang ada orang karakter kayak gini ada. Ngebut. Emang udah karakter begitu, emang nggak betah aja gitu kan. Ya kita sama ini jadi harus tahu posisi itu jadi makmum, jadi imam. Imam harus mengetahui kondisi makmum. Maka imam itu dilaknat ketika imam itu bahasanya itu dibenci oleh makmumnya. Imam maunya semaunya dia, nggak boleh. Imam itu harus mengetahui kondisinya. Oleh Rasul pertimbangkan orang yang paling lemah di jamaah itu orang yang paling lemah. Karena akan ada orang yang sakit, ada orang yang keperluan. Jangan menunjukkan saya seorang hafiz Quran nih, mau hafal panjang aja. Wah, lain. Dua jus. Ya ketahuan ya apa? Apa ininya? Hukumannya? Katakan, apakah tidak takut orang yang kayak begitu akan ayyuhawi Allah tukar, Allah ganti raksahu, kepalanya raksa kepala gimana? Ini apa namanya, ancaman itu ditukar dengan kepala. Ini ada dua pemahaman, ada yang hakiki, ada yang majaz. Artinya orang yang melakukan hal yang seperti itu secara hakiki bisa jadi Allah gantikan benar-benar mukanya muka imam. Tapi kadang-kadang ini majaz. Artinya apa? Karakternya karakter imam. Tahu karakter imam? Gak bisa dibilang. Imam itu kalau dia lari jangan disuruh mikir, kitanya yang mikir. Dia apa namanya? Diubah Jalurnya ada. Ya udah lupa aja. Nggak bisa. Jadi yang di itu dulu mikir. Yang waras nggak. Maka dia tuh binatang yang paling gampang untuk alat transportasi kalau dia ke gunungan. Jadi kalau gunungan itu, kalau di Arab itu kan bangun di segala macam, itu kan susah naik. Imam itu kayak kuda juga yang kecil. Jadi udah tuh diikat barang-barang di atas punggungnya, udah ditepok aja. Udah dinaikin, kucuk. Naik terus. Sampai selesai ada yang nyangkut. Pegang lagi tekan kuda, kalau itu kuda. Jadi barangnya putar aja dia. Udah, tepok lagi. Balik lagi. Begitu aja dia. Dia nggak akan salah sasaran, pokoknya dilempeng aja udah. Sesuai perintah kan? Iya, ini kayak di sini. Mau ke sana nggak usah dipakai tuntun, lempeng, udah, tepok aja, udah jalannya muncul aja. Soalnya tinggal nungguin, ya, barangnya putar lagi tuh imam, tepok lagi terjalan. Nggak belok-belok. Nggak ada. Makanya dalam Al-Quran itu ada karakter himar itu karakter binatang yang bodoh. Itu di surah apa? Kamasal himar yahdil asfar. Kamasal himar yahdil asfar. Di surah Al-Jumu'ah ya. Kamasal himar yahdil. Perumpamaan seperti himar yang membawa asfar itu kitab-kitab asfar, kitab-kitab umum besar. Di Masal himar seperti himar yang membawa kitab-kitab umum yang besar. Apa maksudnya? Dia bawa kitab pintar nggak himar? Agak, kali walaupun. Ini gambaran orang-orang munafik, gambaran orang-orang kafir yang sudah datang Al-Quran, sudah tetap aja apa? Ya begitu juga ngapain. Yang kedua, himar itu digambarkan suara itu suara nehat. An aswati la sautul hamid.
suara yang paling kagak enak suara. Maka dalam hal itu ada dua suara yang kita perhatikan suara binatang. Pertama suara ayam, kedua suara binatang. Kalau suara ayam berkokok, itu biasanya dia membangunkan orang untuk sholat subuh karena dia sudah melihat malaikat rahmat. Tapi kalau ada suara himar itu beristiadah, berlindung karena himar bisa melihat iblis. Jadi kalau himar merengek dengan setan, maka kita apa ya? Istiadah. Tapi kalau ayam berkokok, dia melihat malaikat karena sudah bisa membangunkan diri. Ayam itu nggak bisa dibohongin. Waktunya dia berkokok. Jadi artinya begini, sekalipun dia dibohongin, ditaruh di kuping gelap, dia nggak akan berkokok kalau membuang waktunya. Karena dia bukan karena gelapnya, karena ada yang bilangin. Jadi kalau dia udah berkokok itu dia udah melihat malaikat rahmat, malaikat yang membangun. Jadi malaikat malam yang sudah siap untuk masih malam di siang itu subuh. Tapi kalau himar yang berbunyi, nah kita istiadah. Kenapa? Himar melihat setan. Jadi di sini gambarnya orang yang kayak begitu itu menjadi manifestasi, manifestasi dari kehidupan dia sehari-hari. Perhatikan, orang yang kalau sholat gerada dulu, insya Allah dalam keseharian dia bergerada dulu. Orang yang dalam sholat itu selalu telat, insya Allah dalam keseharian itu dia. Orang kalau dalam sholat itu pakaiannya selewat, keseharian itu bisa. Tapi kalau dalam sholat dia apik, insya Allah dalam keseharian berapa? Apik. Karakter itu kebaca apa? Di sholat itu tuh gambaran orang dalam kehidupan keseharian. Nah, maka di sini digambarkan orang yang kayak begini, orang yang nggak bisa jadi, orang yang nggak bisa dipimpin, nggak bisa diatur. Al-imam yu'taman. Imam itu untuk apa? Untuk diikuti. Dia kada diikuti. Dia udah ngikutin nggak nih? Imam belum rukuk, udah rukuk. Dan kadang ada lagi makmum yang ngomel. Aneh juga sih. Jadi yang lain nggak ngomel, dia aja sendiri yang ngomel. Kenapa? Jadi dia udah terbiasa sholat cepat ngikutin imam yang tertib itu, pelan-pelan. Bukannya lama, enggak sesuai dengan tasbihnya sama gitu. Cuma enggak berada duduk gitu, enggak. Soalnya tasbihnya. Pas udah sembahyang habis salam langsung nyonyol. Imam apa lama gitu. Yang lain enggak ada yang nyonyol kayak begitu. Ya udah karakternya kayak gitu. Nyata kesehariannya emang begitu. Dia sholat sendirian, masya Allah. Dia sholat sendirian benar tuh, ada orang kayak gitu. Jadi kayak itu udah rokat di sholat sunnah 2 rokat, 3 rokat dulu berdiri, dia baru takbiratul ihram. Tapi saya baru sujud yang kedua, belum tahiyat tuh, baru sujud yang kedua dia udah salam. Ya kalau ditanya sih, sekarang udah ahli sholat lama sholat. Ya, kalau ibarat orang naik motor udah lepas tangan itu. Jalan. Lama kan masih belajar kan. Masih lama. Kalau yang udah jago mah udah 3 kali tuh. Ya kalau sebenarnya kalau orang yang jago mah udah yang baru amatir kan pelan-pelan. Kalau yang udah hebat udah lancar udah. Kalau orang eksperimen udah lepas tangan. Ternyata karakter kayak begini dia keseharian ya kayak begitu. Nah ini dia harus kita antisipasi. Jadi Rasulullah menggambarkannya ini kan yarfa'u rasul ini gambaran sujud. Kenapa gambaran sujud? Berarti ketika dia sujud itu angkat kepala, apalagi pada kasus rukuk. Nah yang kedua, imam harus cerdik.
harus cerdas ketika menjadi imam. Jangan sampai makmum mendahului imam, tapi karena kesalahan imam buat makmum. Ini sering terjadi. Jadi kalau ada yang jadi imam, terkadang imam kan makmum kan berdasarkan takdirnya kan, takdir imam. Misalnya Allahu Akbar, awal misalnya mau ruku nih, Allahu Akbar baru kan. Jangan sampai Allahu Akbar belum ruku, dia udah Allahu Akbar, makmum udah. Itu salah imam. Katakan imam yang bohong. Jadi dia baru kan mau ruku nih, Allahu Akbar, tapi dia belum ruku. Sedangkan makmum kan bukan ngelihat imam ruku, tapi mendengar suaranya. Berarti dia ruku. Sedangkan imam belum ruku. Yang paling parah biasanya mau sujud. Imam Allahu Akbar mau sujud, tapi dia belum sujud. Sedangkan makmum di belakang kan dengar suara azan, suara imam Allahu Akbar sama sujud. Jadi makmum mendahului imam. Yang salah imam. Jadi bagaimana supaya dia tidak salah? Jangan bertakbir dulu sebelum dia sempurna. Atau dia mendekati. Ya. Jadi ketika Allahu Akbar udah sujud, berarti makmum karena makmum mendengar suara imam. Sama mau ruku gitu. Yang lagi, kalau praktek tidak, tradisi tidak dengan ilmu atau tidak. Jadi kalau nggak hafal Quran udah hanya hafal aja, baca mau kuliah buruk, baca mau sampai keren-keren, baca Quran ini apa itu? Oh kayak gitu ada kayak gitu. Kayak sini ada kayak cuma ada hafal Quran yang nggak ada. Itu kan nggak hafal ya Pak, bukan. Jadi kalau prakteknya, jadi kan dia kan pandangan mata harus mendekat ya, jauh dekat nih. Jadi itu ini kelihatan banget karena saya di shop pertama kelihatan, dan ketika saya di shop terakhir itu kelihatan itu banyak makmum yang salah. Tapi kalau dibilang ini imam dia ustaz, dia memang ngambek lagi. Kadang-kadang begitu. Kalau dia galakkan dia. Sebelum bilang gua masih bocah kemarin sore itu bilang pas misalnya. Dibilangin salah, nggak dibilangin salah kan. Jadi ketika di depan itu pandai Quran dia. Akhirnya harus mundur kan, minimal 1 langkah lah. Jadi dia ketika baca Quran misalnya selesai ila faragta fansab Allahu Akbar, kata-kata Allahu Akbar dia sambil jalan mundur, makmum sudah ruku. Dia Allahu Akbar dia jalan mundur. Karena kalau dia ruku langsung mentok palanya gitu. Maka dia mundur, ketika dia mundur belum ruku, makmum sudah ruku di belakang. Siapa yang salah? Imam yang salah. Yang salah makmum. Kalau kayak gitu, imam mungkin yang diganti imam, bukan yang Pak Imam. Imam yang salah. Makmum nggak lihat imam, makmum hanya mendengar suara imam. Ini sholat jahar ya, sholat jahar kedengeran baca. Wa ila faradta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya dia bergerak mundur. Karena kalau dia ruku nggak bisa. Makmum udah ruku semua. Sami Allah liman hamidah mendingan. Tapi ini kan lihat dengan mata ketika dia mau sujud, Allahu Akbar masih perjalanan. Ya makmum udah Allahu Akbar kan berarti udah pada sujud semua, udah pada turun. Dia baru Allahu Akbar mau menuju. Ada beda-beda. Kecepatannya beda-beda. Semangatnya beda lah. Makmum kan nggak tahu kecepatan imam siapa, nggak tahu ya semuanya udah Allahu Akbar itu udah apa? Selesai. Udah terjadi sujud gitu. Udah Allahu Akbar, ya sujudlah makmum. Ya imamnya baru perjalanan menuju baru turun. Yang salah imam. Ini jahar, apalagi yang siap kayak tadi.
itu sangat dosa besar imam. Cuma johor sih, cuma johor tapi sering. Jadi ada imam akhirnya sampai saya juga lakukan jadi sholat lagi ada yang gitu ada gitu. Jadi ini gara-gara ya itulah gara-gara apa nggak tahu lah apa atau gimana. Jadi akhirnya kita bingung. Kita sujud. Di pertamanya sujud pertama. Akhirnya sujud pertama, terus itu lama banget sujud. Nah kita bangun sujud kapan? Ketika teman sebelah bangun. Ini kan gerakan ini ke sana kan lama. Ya makanya kalau makin gede pas kita kan ya masalah. Iya artinya yang ini tahu yang ini kan jadi kayak apa kayak gerakan domino kan. Estafet. Iya estafet kan bangun. Ternyata yang di sana tuh ketika dia bangun kan dia nungguin. Kok enggak sujud lagi baru satu kali sujud. Ketahuinya imam sudah tasyahud. Jadi imam sudah sujud 2 kali di sana baru bangun. Wah ini hubungin kan awal bisa. Karena dia bingung ini gimana kok akhirnya ya udah kalah kabut ya ini subhanallah apa imam yang salah apa makmum yang salah kan pada bingung kan ini nggak sujud lagi udah diam aja dia pas diam assalamualaikum lah sudah bingung lah udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak bisa jadi harus cerdas imam itu imam mikirin makmum nggak bikin diri sendiri. Atau selalu lu gue jadi imam nggak bisa. Karakter Rasul tuh bukan kayak begitu. Perhatikan. Jadi kalau memang dibutuhkan alat yang sampai diketahui oleh makmum, ya pakai alat itu. Misalnya harus pakai mikrofon, ya pakai mikrofon semua. Jadi nggak tahu semua. Itu bisa merusak semua tuh ragu semua nih. Ini kok nggak sujud? Tahu-tahu udah lama duduk kayak malah udah assalamualaikum. Ini kok assalamualaikum? Udah sujud aja satu kali. Ya kan mereka bingung. Pada nanti kan yuk sembahyang pada bingung di sembahyang aja. Jangan jadi imam dia. Pertanyaan bukan jadi siapa yang akan dia mau jadi imam. Bukan, tapi jadi imam. Dia bukan nggak ada dia maju sendiri. Dibilangin kan Tuhan dia, kayak apa kita dibilang? Ini apa urusannya? Ini dilema. Maksudnya ini kan saya tadi, ini kilas berbanding terbalik dengan kasus Rasulullah gitu. Kasus Rasulullah kan yang berdiri masalah makmumnya. Sekarang ini jadi kasus apa ya? Imamnya bukan makmumnya. Pada masa Rasulullah ini jadi masalah tuh yang diancam tuh makmum yang ngangkat kepala duluan dibandingkan imam. Sekarang itu terbalik yang jadi banyak menimbulkan masalah imamnya. Siapa cuman belum ngelakuin. Ini kan jadi kayaknya emang karakter bangsa kita kalau imam bukan imam sholat imam sampai dikata ini begini sama. Jadi masalah kok di imam gitu mana gitu. Dibandingkan berhaji. Jadi pemahamannya kurang. Jadi karena emang sisi pengaji belum bang. oh gitu. Jadi kalau banyak kata gitu, banyak mau kita kuning. Aja bingung ya. Kapan kemari ya. Kan itu sih beberapa kali saya ngangkat saat pala kelihatan turun lagi. Tahan. 3 kali tuh. Nunggu sampai yang lain naik. Kalau bangun nggak tahu sih sebelah nunggu. Ya karena efek itu nungguin dari yang tengah baru. Aduh sih bilang nggak ada. Iya mungkin panjang kan mungkin lama soalnya ini udah sujud lagi semua baru bangun kan. Jadi kok nggak bisa itu. Jadi apa kalau ada kasus itu diselesaikan takmir majlis siapa yang jadi itu yang menyelesaikan itu nggak bisa. Imam kayak itu dibilang nggak ini zolim dosa itu. Nggak bisa kata dok, makmum kan ngikutin gua. Ya lo ngikutin harus tahu dong, apa ngikutinnya betul ngikutin. Tapi bagaimana ngikutin orang nggak tahu yang ngikutin. Nah kasih tanda yang benar kan? Iya. Ya nggak tahu ngikutinnya itu gimana. Macam-macam gitu kayak karakter itu.
Ada karakter yang mau salam 1 kali aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah diem aja. Yang belakang nungguin lah imam kan. Ya kan dia salam 2 kali kan, diem aja. Kok belum salam ya udah salam aja. Padahal dia salam 1. Betul, salam pertama itu rukun. Rakaat kedua itu sunnah. Tapi yang orang itu kan harus selesai dulu, baru yang belakang kalau dia dahulukan belum sebelum yang itu kan berarti mendahulukan imam. Kan sama halnya imam bukan imamnya siapapun assalamualaikum 1 kali dia kentut, itu sah sholatnya asal dia jangan salam yang kedua. Kalau dia salam yang kedua batal, berarti dia belum selesai. Tapi kalau sebagai imam nggak bisa. Nah, orang itu nggak diem aja, imam kan nemuin itu nggak salam gitu. Ternyata dia 1 kali doang gitu, yang kan pelan tuh, yang keduanya pelan. Udah pada hari. Kalau sholat memang susah kalau ini. Kalau tawaf enak, gampang, batal aja kita nggak usah jangan. Jadi ini tawaf nih, kita pimpinan imamnya kita di belakang. Kita kan tawaf supaya wudhu. Kalau nggak punya wudhu kan nggak sah. Kita batal, udah tawaf aja terus. Yang belakang ikutin kita nggak jadi nggak masalah, dia kan tawaf dia cuma ngikutin jalan doang. Karena kalau kita batal kita Ngulang. mungkin batal semua. Dia nggak pada ngerti mau akhirnya ya udah kita batal gitu aja. Pas udah selesai semua kita udah beres ini udah. Nah, tadi kita misalnya 4 putaran udah batal, udah kita tambah 3. Yang lain udah pada beres, udah tunggu di sini wudhu dulu. Nggak apa-apa tuh kalau gitu, kalau sholat nggak bisa, soalnya kita batal lemah. Tapi kalau kita nggak batal harus ada siap ngapain? Yang gantiin. Kalau tawaf enak batal udah biar ikut aja terus. Batal kita apa yang lain nggak? Kenapa? Dia bukan ikutin kita, dia tetap gerakannya juga gerakan kita, tapi kerjanya dia tanggung jawab sendiri. Tapi kalau yang namanya sholat nggak bisa ditanggung sama imam. Maka ketika imam batal harus selesai. Nah, yang di belakang nggak bisa maju, ya bubar itu jamaah. Makanya yang di belakang imam harus siapa? Yang paham. Dan belakang imam orang apa? Yang lagi sosokan. Kalau sholat harus kayak tawaf tadi ya? Apa itu? Dia harus ya udah gue selesain aja dulu. Nggak bisa. Tapi kalau makmum nggak tahu, sah-sah saja. Ya maksudnya makmum nggak tahu. Nggak tahu ya sah-sah saja makmumnya, tapi imam dosa. Tanggung jawab dia berarti kan? Iya. Ya. Imam batal nggak bisa, dia berdosa. Jadi kalau makmum nggak tahu ya, tapi kalau makmum tahu imam batal, ya dosa apa nggak sah ya apa imam makmum berimam kepada imam yang kelihatan batal. Ya, imam nggak tahu dia batal, misalnya ada tikus bajunya gitu, nggak tahu nih. Kita kan yakin dia batal. Ini apa? Ya macam-macam kasus lah ya. Jadi istilahnya tuh penyelesaian secara fikih itu harus dipraktekkan. Kalau begini. Soalnya sih pernah kejadian gitu tak. Udah selesai sholat. Cuman habis sholat, habis salam, imamnya ngasih pengumuman, dia ragu dia masih punya wudhu atau enggak. Waduh. Ya akhirnya ya ribut lah, ya udah sholat lagi. Nah kalau gitu gampang. Kalau makmum yang fatihahnya tidak ditanggung oleh imam sah. Baca sendiri. Baca sendiri dia. Jadi fatihahnya dia nggak ditanggung sama imam. Jadi fatihah udah pokoknya sempurna lah gitu ya. Sempurna dia dari takbiratul ihram ngikutin. Tapi kalau ada makmum yang masbuk, yang fatihahnya ditanggung sama imam itu batal. Karena yang nanggung sendiri nggak bertanggung jawab gitu kan. Batal. Waduh. Iya artinya dia bagaimana menanggung orang dia salah gitu kan. Maksud seharusnya kan kalau dia nggak ngasih tahu, ya sudah diselesaikan sendiri kan. Iya. Iya, tapi dia berdosa itu. Ya maksudnya ya tanggung jawab dia, Iya. dia diambil semua di dia kan. Iya. Kalau yang kayak begitu mah ya real kejadian itu junub. Imam junub. Lupa belum Belum mandi dia. Ini ingatnya besok harinya. Jadi ini mah emang benar Ustaz, beneran emang mandi cerita sendiri sama dia cerita. Gimana Ustaz? Akhirnya dia cerita bukan diomelin sih. Jadi yang negor istrinya, rumahnya kan musola tuh rumahnya. Ditanya tanda kutip lah, udah
udah menjelang azan baru bangun udah wah emang jadwal ke masjid ya ke masjid lah. Ininya dengar suara si Abi kok jadi imam ya. Dan udah nyampe aja jadi imam. Pas udah selesai di musola, saya ngopi deh. Ini jadi imam gitu. Iya. Cepet amat. Oh, biasa aja. Biasanya sholat mikirin cepet banget. Biasanya bisa aja tuh kata biasa aja orang pakai surat biasa gitu. Bukan cepet banget dari rumah sampai musola aja. Ya, cepet lah emang ngapain lu? Abi udah mandi. Innalillahi. Dia iya. Masa begini tuh ukur ya mandi segitu cepatnya langsung apa? Masih kayaknya nggak keburu nih gitu. Dia isinya yang perhitungan nggak keburu. Mandi cepet banget tapi innalillahi. Ya, nah, belum mandi. Nah lu tadi jadi imam. Nah udah bingung nih. Ada kasar nanya gimana nih? Ya udah umumin gitu. Gimana umuminnya? Ya umumin kalau yang tadi nggak masuk yang Fatihahnya nggak ditanggung ya sah dia sudah selesai. Tapi kalau yang Fatihah ditanggung sama imam yang masuk tadi yang nggak sempat baca Fatihah langsung ruku, maka dia apa? Sholat lagi ada subuh itu ngumumin besok harinya tuh. Kodok. Iya ada orang yang udah pulang kemarin udah nggak ada apa yang ada aja. Cuma jadi bumerang akhirnya. Kan dia kan imam rawatib subuh. Jadi kalau udah dia cuma semua udah jam diri ditepok sama mama udah mandi belum? Udah nyusahin dia nanya dulu udah mandi belum? Daripada nyusahin kan apa tadi nyusahin ini berarti kita udah mandi belum? Udah mandi. Nah kalau gitu ya dia dikasih tahu. Kalau misalnya juga ada najis segala macam, jadi artinya imam itu tanggung jawabnya gede gitu. Jangan teman-teman ada tanggung jawabnya. Dia ada ilmu nggak apa namanya, cuma nggak prestisiusnya doang gitu, keren itu, kerennya doang. Mendingan kagak. Kalau ada itu mendingan kagak. Maka akhirnya sekarang itu kan jadi prihatin. Apa bahasanya? Imam panggilan. Yang kadang-kadang hanya mengandalkan apa? Bacaan. Suara bacaan. Tapi nggak pakai ilmu untuk fikih itu kurang. Hanya mengandalkan itunya aja. Kadang-kadang tumanina dia nggak tahu. Bahkan itu tumanina. Kadang-kadang ada juga kasus dia ngandelnya hafalan. Dia nggak tahu yang sujud tilawah mana itu. Seperti itu. Ada yang sujud tilawah di mana itu tidak sujud, itu sujud syukur buat sujud tilawah, tapi dia sujud itu batal. Ada kayak macam itu. Dia akhirnya hanya ngandelin ya prestisiusnya aja gitu, kerennya aja. Apa? Oh ini mau bicara suara itu, tapi dia nggak paham. Kadang sih pakaian lah gitu kan, yang belakang cakep-cakep pakaiannya dan iman. Namanya seadanya aja dia pakai. Dia akhirnya nggak serat itu, nggak match antara makmum dengan dia kan imam itu yang terbaik, pakaiannya yang terbaik. Itu kan emang kan dia seorang pemimpin. Kalau ini sejai kan apa? Oh ya kan ada sih biar lebih inilah gitu. Ya dia harus yang terbaik, pakaian yang terbaik, ibadahnya yang terbaik, ilmu yang terbaik. Jangan lebih dari itu. Memang betul. Yang paling kalau kamu ada di kedua atau berapa dari kamu itu yang paling dia yang paling akro kan yang akro itu bukan yang paling banyak jadi yang paling paham dengan Al-Qur'annya yang paling. Kemudian nanti itu usia itu kalau urutan keempat. Kemudian setelah itu kalau sama juga di akronya yang paling tahu tentang sunnah. Oh dia sama juga tentang sunnah. Yang paling dahulu hijrah. Kalau menurut saya hijrah gitu, hijrah. Artinya apa? Kenapa hijrah yang didahulukan? Kalau konteks sekarang itu orang yang dalam apa keseharian keagamaan itu lebih menonjol. Kalau sama juga, lihat bahwa usia itu udah urutan terakhir. Dia yang namanya tua telah menjadi apa? Yang menjadi standar.
Tidak tua, artinya nggak satu-satu tidak tua. Kalau memang dia tua, dia akro, dia paham, dia fakir, nah oke. Tapi kalau soal kompos jangan. Dulu ada kasus imam yang macam yang imam gue yang sak kayak gitu. Kasusnya itu sholat id, makmum yang berantakan. Sholat id itu kan yang betul takbir yang pertama kan 7 kali, takbir kedua 5 kali. Ini imam yang orang tua, imam yang syak. Jadi kalau takbir itu nggak cuma 1 kali. Allahu Akbar. Nah, jadi Allahu Akbar itu gitu. Kalau imam rawatib itu tahu kan kalau itu. Nah sekarang Idul Fitri, jamaahnya banyak. Jadi ternyata sama makmum dihitung sampai 11 kali berapa. Jadi Allahu Akbar. Imamnya udah Allahu Akbar aja, padahal dia nggak jadi. Allahu Akbar. Imamnya lagi Allahu Akbar aja emang urutannya yang betul sekali. Hampir kok takbir banyak banget, 11 kali. Takbir yang belakangan yang betul 5 kali. Akhirnya kan pada protes. Itu tadi takbir pertama kenapa 11 kali? Dikatakan imam kan, siapa yang takbir 11 kali? Ya tadi takbir yang tadi nggak jadi yang pertama itu. Siapa yang tahu? Kan bingung kan? Siapa yang tahu yang nggak jadi? Udah diprotes gitu. Itu nggak bisa diganti imam. Tahun besoknya itu ada jadi juga imam lagi dia. Udah wanti-wanti dan tidak makan. Artinya hati nih, kita kalau suka kapan lagi udah. Akhirnya udah. Mau buat nggak jadi. Udah. Tahu kan maksa. Mau Akbar. Nggak jadi. Sama apa nggak jadi? Mau Akbar. Kan diem aja kan. Kata mak. Dia apa enggak? Kata mau ini jadi apa enggak nih nggak tahu kan jadi apa enggak. Jadi repot. Jadi lah. Aduh katanya udah yang kayak gitu masih dicobalah apa legowo gitu maksudnya apa namanya tahu dia gitu saat udah gitu pas udah dia udah takbir udah yang keberapa kali dia diem aja kan bingung kan nih mau jadi apa enggak ditanya memang ini jadi apa enggak nih jadi nggak jadi lagi repot kayak gitu ya jadi ini imam harus paham harus ngerti jadi ya mungkin bahasa kasar mungkin harus ditatar gitu ada penatar khusus untuk imam itu bukan hanya dari akronya pun dibacaannya dari kaifiahnya dia suatu bagaimana karena kaifiah dia suatu ada pernah itu almarhum kucing saya itu di masjid itu ketika jadi habis namanya imam panggilan khutbah sampai jadi dari khutbahnya itu ada yang kurang tanya ini dari mana karena orang tua banyak santun ya. Emang rukun khutbah ada berapa? Kalau rukun khutbah ada 11 jadinya ada 11 kata dia tanya itu apa aja rukun khutbah semua sebutin tuh yang semua sebutin ngaji di mana tahu khutbah itu apa saja khutbah ada sebut khutbah maksud itu ada khutbah yang dianggap baca tinggalan kita nggak tahu khutbah itu udah berapa sebutnya khutbah apa aja coba sebut nggak tahu dan ditanya emang ngaji di mana itu kan tanggung jawabnya gede siap bukan ya gimana mau bilang ini orang di pertama ya kalau orang kalau orang udah dipanggil gitu kan berarti udah udah nilainya kan udah lebih gitu kan yang panggil kan berarti udah bahasa kasar udah masuk kata seleksi lagi tuh udah kategorisasi udah oke bang nggak sekedar apa amor nama doang udah kan expert udah ya udah pokoknya udah masuk apa dalam kualifikasi yang bisa diandalkan gitu kan akhirnya kan nggak diapa-apain ya katanya tergantung itu mah urusan ininya aja urusan apa urusan takmirnya aja yang ini kalau di masjid tertentu yang ada orang tuanya
yang di depan itu harus langsung negor. Yang kurang apa langsung. Kadang-kadang di depan itu tidur semua. Kusuk. Nggak bisa nyalain itu. Ada yang kurang apa, yang kurang apa. Tapi kadang-kadang kalau dibilangin kan kalau imamnya nggak paham juga, imam khatibnya juga nggak ngerti juga. Ada yang dibilangin dengan subhanallah nggak ngerti juga. Maksudnya jadi imam di belakang baca subhanallah terus aja nggak ngerti juga. Akhirnya kan udah kan tadi udah dibilangin subhanallah terus aja. Nggak tahu pada ngapain ngerti loh. Jadi dia nggak paham kalau kata apa di subhanallah itu apa nggak paham. Ada yang salah dia itu dia nggak paham. Ada yang salah. Berarti udah yang di belakang udah kayak salah dibilang subhanallah nggak ngerti udah mau paroko aja sekarang pada mau paroko. Dia nggak ngerti. Akhirnya dia semuanya sendirian. Dia udah berapi berdasarkan udah berapi semua. Ini sendirian semuanya baru paroko semua. Orang subhanallah ramai terus aja. Kayak gitu kan. Tanya dengar nggak? Dengar. Terus kenapa nggak merubah? Dia nggak tahu dia. Pertama dia kata nggak tahu subhanallah untuk apa. Yang kedua nggak tahu salahnya. Salah di mana? Dia nggak tahu salahnya kan? Salah di mana? Udah di subhanallah nggak tahu salahnya di mana. Nah, ini saja. Ada lagi yang lebih parah lagi. Makmumnya salah, imamnya salah juga. Jadi pas tasyahud awal, harusnya tasyahud ya. Imam apa? Berdiri. Imam udah mau berdiri, udah mau lempang, si makmum ngomong subhanallah, imam turun, berantakan, batal sholat. Karena imam udah berdiri, udah masuk rukun selanjutnya, udah masuk rukun fi'il, udah masuk rakaat selanjutnya, udah berdiri. Baca subhanallah si makmum, si imam lagi turun lagi ikutin. Imamnya batal karena dia sudah masuk proses yang kedua turun lagi nggak boleh. Kecuali kalau dia belum bangun, baru bergerak, baru bangun, subhanallah turun. Yang kedua salah si makmum. Ngapa baca subhanallah lagi? Ini dua-duanya sama. Makmumnya nggak hidup, imamnya nggak ngerti. Bacanya telat ya. Ya baca. Ya kalau udah gitu gimana? Ya udah ikutin aja. Si imam kalau disebutin begitu, ya udah terus aja, jangan diheroin begitu, udah salah. Pas imam ditanya, habis di subhanallah ini turun, ya iya nggak boleh turun kalau udah kayak begitu mak. Karena subhanallah apa diingatin, betul diingatkan, tapi kalau udah posisi kayak gitu jangan turun lagi. Nah ini itu repot tuh. Imamnya salah, makmumnya salah. Nggak boleh. Jadi harus ada pelatihan khusus untuk imam dengan berbagai kasus-kasus itu bagaimana kasus itu sering tuh kayak begitu. Berarti itu imamnya harus tetap berdiri. Tetap berdiri. Dikata mau ribu subhanallah tapi dia jangan turun lagi. Kalau turun lagi dia batal. Kenapa? Udah masuk rakaat yang selanjutnya. Kecuali kalau baru belum sampai posisi kayak ruku tuh, udah turun lagi boleh. Terus makmumnya ngikutin lagi. Apanya? Makmumnya ikut. Ikutin makmumnya dia subhanallah ya dia nggak boleh kalau dia tasawuf juga imamnya berdiri tasawuf sendirian ya batal berjamaahnya. Dia paroko sekalian udah nggak usah ngikutin imam, dia udah mandiri, dia udah pintar, udah nggak usah ngikutin. Kalau di haram itu yang paling banyak kasus sholat Jumat, hari Jumat sujud tilawah. Ada sujud tilawah yang ajakan dua ini ada nggak as-salatu subuh Jumat? Nggak ada sujud tilawah. Bacanya baca alif lam mim as-sajdah. Sujud tilawah itu. Nah di Saudi itu di haram itu setiap Jumat baca itu. Jadi jamaah kita ada nggak biasa gitu sampai sana itu. Imam sujud tilawah dia ngapain? Dia ruku. Emang imam sujud tilawah itu nggak kayak kita. Bapaknya itu enggak. Selama imam mau sujud tilawah mau apa ya? Mau akbar, mau itidal, mau ruku, mau akbar. Ya udah pendek segitu aja. Nah ini kan makmumnya itu ruku. Pas makmum ruku ternyata bukan sambil Muhammad Hamid imam deh. Mau akbar lagi bingung kan mau akbar lagi. Terus baca surah lagi. Kata Jafa junub al-madajid wa ramajid. Lanjutin surah itu. Pada bingung kan? Tapi ada yang terus saja. Udah sampai selesai subuh. Udah aja.
saya ada dia juga bilang, jadi siapa yang sholat rukunya 2 kali? Maka ruku 2 kali kan? Tadi kan orang sujud tilawah dia ruku kan? Pas dia ruku, Allah bangun, udah terusin aja. Ternyata baca surah lagi kan ruku lagi. Emangnya sholat gerhana ruku 2 kali? Tadi siapa yang ruku 2 kali? Iya, dia Ulang gitu, lagi. Udah bayang lagi nih lagi. Emang apa? Ya baca mana ada yang ruku 2 kali? Baca. Imam yang salah, imam benar katanya. Akhirnya saya jual-jual tidak antisipasi. Pas Jumat selanjutnya suruh bilangin, ingat nih, ini hari Jumat ada sujud tilawah. Udah lanjut sujud tilawah. Udah bilangin oh iya sih, iya ingat imam nggak baca Al-Quran. Nggak baca aja, orang tadi diingetin gitu kan, tungguin. Kagak pada sujud. Kagak ruku sujud. Pas mereka sujud, imam sambil mau iman hamidah pada bingung lagi bang. Kok imam sambil mau iman hamidah katanya? Udah deh, kalau saya kan Baca ayat, dengerin saya gimana tuh tadi? ayatnya. Emang kenapa? Tadi enggak sujud tilawah, imam ruku katanya kita sujud. Lu ngapa sujud? Kan tadi ayatnya nggak dibaca. Kita repot ngurusin orang. Ayatnya bukan ayat itu. Kita punya nggak tahu ayat, yang penting lebih padu aja hari Jumat dan sujud tilawah. Udah pokoknya instruksinya kayak begitu, udah katanya. Terus ya udah kita sujud aja. Ternyata pas itu sami Allah liman hamidah. Loh, kok malah ruku? Jadi kita gimana? Bayang lagi. Salah lagi kalau udah. Kalau ini kata juga gimana? Ya kan pacaran gede kayak gitu, suaranya doang nggak ngeliat imamnya kan. Udah gitu, saya sama terus asati dan di samping saya nih. Udah semua. Udah pas betul pakai aliran udah itu ketiganya. Udah pas bilang imam baca itu udah saya sujud aja, terus sendirian sujud. Kan ribuan orang kan. Itu kan berapa orang tuh yang sujud? Ada teman satu yang sujud juga sama ada jauh juga sujud juga deh. Ada ribuan orang itu, nggak berapa orang aja yang sujud. Akhirnya yang teman-teman sama itu udah bilangin tadi, katanya kalau terbaca ayat tentang saja kita juga sujud. Kalau kita kalau kita sholat lantai 2, saya akan bawa udah. Kita sujud untuk saya berdua sama ini banyak teman-teman yang itu mau pada sujud. Ya betul kan sujud pas bangun udah, tapi mereka udah antisipasi. Apa antisipasinya? Batalin aja dulu. Pas sudah ya sujud udah batal udah. Allah takdir lagi kan satu nggak mulai. Terus saya tanya, emang kenapa nggak pada sujud? Saya mau sujud, bukannya ngeliatin orang nggak pada sujud. Nggak pede. Nah, akhirnya kan lu lihat gua sujud gitu. Sujud sendirian Ustaz. Main nggak pada sujud. Supaya kalian nggak sujud. Kata, yang lain sujud sendirian. Kenapa nggak ngikutin? Jadi pada ngikutin yang salah sendirian, mendingan ngikutin yang rame-rame kan? Ya, Allah ya Rabbi. Itulah ya. Itu nggak deh, saya batalin aja. Jadi pas sudah bangun tuh udah, di sini apa? Batal aja, pas udah kayak Ramadan kan jadi satu. Artinya itu sembahyang itu nggak ilmu itu, dia tahu nih sujud itu orang-orang nggak pada sujud, dia apa? Nggak sujud, orang nggak pada sujud, dia nggak sujud. Itu loh ngikutin orang kan begitu model. Hati-hati. Ya kalau yang pede mah sendirian aja udah sendirian aja yang pede. Ini mah Masya Allah. Sama nih masih kalau imam kita ke imam salah kita mufaraq aja sendirian. Imam salah kita mufaraq sendiri. Imam salah sujud sebelum ayat sajadah. Ini kalau imam ngali. Jadi kalau ayat sajadah di sampingnya ada gambar masih. Nah ayat Salah ayat dulu kan ya? Itu satu ayat itu ada 2. Jadi harusnya di ayat ini dia baru sujud. Ayat sono, ayat di depan dia udah sujud, belum sampai ayatnya. Gak salah. Yang lain ikut aja sujud. Jadi kita mau apa aja. Jangan sujud. Udah telepon apa sujud? Saja. Belum sampai, jadi satu bahas itu ada dua buletan gitu ayat-ayat. Cuman di sampingnya udah ada gambar, tapi saya gambar apa kubah ya masih gitu ya. Nah, dia sujud ayat belum sampai ayat belum sujud salah.
benci gitu. Mending kagak sujud sekali daripada sujud salam, mending kagak sujud sekalian. Sah kalau nggak sujud, Iya. karena sujud sunnah. Daripada dia sujud, Salam. tambah rukun, salam, mending kagak sujud sekalian. Pas sujud wak tarik dalam surah apa? Iqra. Al-Alaq gitu kan. Dia nggak sujud, nggak apa-apa. Udah nggak usah nggak sujud, kenapa? Nggak jadi dosa, nggak jadi batal sholat kalau dia sujud. Tapi kalau dia sujud terus makmum nggak tahu, akhirnya batal semuanya. Ya, iya pak. Ini nggak seru. Ada penataran untuk apa? Untuk imam. Untuk terjadi imam sumakola an Nabi Hurairah bahwa sabda ya. Iya kan. اللهم انفعنا بما علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وارزقنا علما على كل حال وارزقنا علما نافعا وارزقنا قلبا منورا ولسانا ذكرا ونسانا جميلا رزقا كثيرا واسعا حرام خيرا ولك في اولادنا صالحا تقدير عريفا اديبا عالما توفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الحق حقا وارزقنا باطلا باطلا واجتنابا ما حرمهما وفرقنا تفرق معصوما نسبح قلوبنا على محمد رسول الله واستعملنا على سنة رسول الله وتوفنا على سنة رسول الله وصلنا في زمرة الناجي والمؤمنين اللهم صل حبك ما يحبك وما يقربنا إلى حبك 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 إليك من الماء البارد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت الرحيم ربنا آتنا النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.